men, balik lagi bersama gua Rio Wijaya. Oke men, seperti biasa kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan malam lagi. Men, gue kali ini ada di Muaro Jambi ya, masih di Provinsi Jambi. Kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan ke sebuah makam keramat. Warga setempat di sini menyebutnya makam keramat darah putih. Men, banyak banget misteri yang tersimpan di sini. Oke, setelah di dalam nanti gue bakal ngajak kalian untuk mengungkap cerita yang ada di makam keramat darah putih. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, bagikan video ini jika kalian suka. Jangan lupa follow Instagram akun @ruang13official. Gua di sini masih bersama tim dari Ruang 13 Official. Oke, gua Rio Wijaya, kita cabut men. Sekarang gue udah masuk ke lokasi pemakaman Datuk Darah Putih. Oke ya, tadi kalian bisa lihat ya perjalanan gue masuk ke sini melewati perkebunan warga. Tapi setelah melewati jembatan ini udah nggak ada perkebunan lagi ya men ya. Di dekat makam tersebut ada kebun sawit doang ya. Jadi memang di sini tempat jarang banget ya, bahkan hampir nggak pernah lah ya dikunjungi sama warga. Oke, kita langsung aja lihat gimana kondisi makam dari Datuk Darah Putih. Cekidot. Oke men, sekarang gua menuju ke lokasi pemakaman keramat Datuk Darah Putih. Nih gua melewati perkebunan sawit ya men. Nih lumayan luas nih men. Sekarang jam 1 malam ya. Mudah-mudahan malam ini nggak hujan men. Biasanya setiap malam hujan juga di sini kan. Mudah-mudahan malam ini nggak hujan, jadi kita bisa melakukan explore di makam keramat Datuk Darah Putih. Oke, lokasi ini memang nggak pernah didatengin warga malam-malam gini men. Ya namanya perkebunan sawit kan, jauh dari pemukiman ini. Dan menurut cerita ya men ya, menurut cerita dari warga setempat di sini, sore-sore aja udah sering banget terlihat penampakan ya. Yang sering banget terlihat penampakan di sini, penampakan sosok seorang wanita cantik. Ya, merinding nih gue nyebutinnya merinding. Oke, mungkin sedikit ini ya, sedikit cerita. Sebelum kita sampai ke pemakaman keramat Datuk Darah Putih, gue pengen membagikan cerita ya, sejarah dari Datuk Darah Putih sendiri. Oke, menurut dari warga ya, menurut cerita dari warga yang gue dapet, Datuk Darah Putih ini men hidup pada era abad ke 15-16 ya. Pada saat itu masih zaman-zaman kerajaan men ya. Jambi masih menjadi Kesultanan waktu itu ya, Kesultanan Melayu Jambi. Oke, jadi Datuk Darah Putih ini merupakan seorang pendekar men. Seorang pendekar pilih tanding, sakti mandraguna ya. Datuk Darah Putih ini memiliki seorang tunangan yang sangat cantik men. Cantik banget, menurut cerita yang gue dapet, tunangan dari Datuk Darah Putih ini cantik banget. Oke, ceritanya berawal dari sini men. Jadi ketika di kampung ini ada orang yang bermain gasing. Gasing yang terbuat dari kayu itu apa ya? Panggal ya. Mungkin kalian lebih mengenal dengan nama panggal. Jadi ketika orang lagi bermain itu, lewatlah tunangan dari Datuk Darah Putih tadi men. Tanpa sengaja
gasing yang dimainkan oleh orang-orang tadi yang terbuat dari kayu tadi mengenai kepala dari tunangan Datuk Darah Putih. Nah, kejadian itu membuat tunangan Datuk Darah Putih meninggal dunia, men. Nah, saat itulah Datuk Darah Putih sangat marah atas kejadian itu, dan Datuk Darah Putih mengamuk. Ya, Datuk Darah Putih mengamuk hingga seluruh warga di kampung ini habis, men. Tewas di tangan Datuk Darah Putih. Ya, menurut cerita itu sekitar 99 orang, men, yang tewas di tangan Datuk Darah Putih. Oke. Dengan kejadian itu, men, Datuk Darah Putih sangat marah dan menyesal atas perbuatannya. Jadi setelah Datuk Darah Putih menghabisi 99 orang itu, Datuk Darah Putih menghabisi nyawanya sendiri, men, dengan cara melompat dari rumahnya. Jadi zaman dulu rumah-rumah di sini itu kan rumah panggung, ya, men, ya. Jadi Datuk Darah Putih melompat dari rumah panggung tersebut, dan tombak yang digunakan Datuk Darah Putih untuk menghabisi 99 warga itu ditancapkannya di tanah, dan Datuk Darah Putih terjun dari atas rumahnya untuk menancapkan tombak itu di dadanya, men. Nah, kenapa Datuk Darah Putih digelar oleh warga setempat menjadi keramat Datuk Darah Putih? Karena bekas luka di dada Datuk Darah Putih itu mengalir darah warna putih, men. Mengalir cairan warna putih, bukan darah yang merah mengalir, ya. Itulah kisah dari Datuk Darah Putih. Ya. Ini gue udah semakin dekat nih, men. Dan nanti itu makam Datuk Darah Putih itu berdekatan dengan makam dari 99 orang yang tewas di tangan Datuk Darah Putih itu, men. Jadi hanya tersisa 2 orang, men. Sepasang suami istri yang tidak tewas di tangan Datuk Darah Putih. Karena pada saat itu sepasang suami istri ini sedang di ladang. Nah, ketika sepasang suami istri ini tadi pulang ke kampung, melihat sudah kampung itu sudah menjadi lautan manusia, men. Warga setempat sudah tewas semua, termasuk Datuk Darah Putih. Jadi yang memakamkan Datuk Darah Putih, tunangannya, dan warga yang meninggal di tangan Datuk Darah Putih itu adalah sepasang suami yang tersisa, men, di kampung itu. Oke, men, sekarang kita udah sampai ke makam dari Datuk Darah Putih, ya. Kalian bisa lihat di belakang gua sekarang ini adalah makam dari Datuk Darah Putih yang disebut orang kampung sini keramat Darah Putih. Alhamdulillah malam ini gue udah sampai ke sini, ya, untuk berziarah ke makam dari Datuk Darah Putih. Nah, seperti di jalan tadi, ya, men, ya, gue udah ceritakan sedikit story tentang Datuk Darah Putih ini. Ini dia makam Datuk Darah Putihnya, dan teman-teman bisa lihat ke seberang sana, ya. Ya, itu di seberang sana makam dari 99 orang yang tewas di tangan Datuk Darah Putih. Ya. Kalian bisa lihat, ya, men, ya. Memang tempatnya memang enak banget, ya. Dan ini dibangun seperti ini sekitar udah 20 tahun yang lalu, men. Jadi bukan warga sini, ya, bukan warga sini yang membangun. Jadi ya ada orang lah, ya, datang dari luar, mungkin punya hajat, punya niat, datang ke sini, mungkin apa yang diniatkan berhasil, ya. Jadi dibangunlah, ya, tempat Datuk Darah Putih menjadi seperti ini. Jadi lebih terawat, ya, kelihatannya. Walaupun udah nggak pernah ada lagi yang datang mengunjunginya, tempat ini masih inilah, ya, masih menyimpan banyak banget cerita. Oke, men, malam ini gue bersama tim dari Ruang 13 akan mencoba duduk di sini, ya, duduk di sini dan akan
sedikit mengungkap lah ya kisah di balik Datuk Darah Putih. Oke men, gua bakal coba untuk minta izin dulu ya. Ya namanya kita datang ke tempat orang, ke rumah orang, kita harus assalamualaikum, kita harus minta izin dulu. Oke. Oke men, inilah ya sosok seorang yang memiliki kesaktian ya, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan sekarang Datuk Darah Putih udah ada di sini, men. Datuk Darah Putih sudah ada di sini dengan energinya yang sangat luar biasa. Dan kita akan sedikit mengungkap misteri sosok penampakan wanita cantik di tempat ini, men. Yang sering terlihat warga sore hari ya, menjelang maghrib, tepatnya di bawah sini, men, di jembatan ini ya. Kalian bisa lihat jembatan yang ada di bawah. Disitulah sering terlihat sosok seorang wanita cantik menggunakan kebaya. Dan banyak yang mengatakan bahwa sosok yang terlihat itu merupakan sosok penampakan dari tunangan Datuk Darah Putih. Tapi semua itu masih menjadi misteri, men. Dan gue pun gak berani mengatakan kalau itu memang iya ataupun enggak. Tapi yang gue rasakan di sini, energi dari Datuk Darah Putih sudah ada di sekitar kita sekarang. Oke. Gue bakal coba explore ya bagian jembatan dan bagian depan sini yang dijadikan pemakaman 99 orang korban dari Datuk Darah Putih. Oke men, ini ya sosok makam dari Datuk Darah Putih. Dan di sini men, energinya yang kuat banget gue rasain di belakang sini dia. Di belakang sini pas banget nih men, sungai. Ya. Kalian bisa lihat sungai ya. Tuh. Sinilah nih. Di sini ada sosok besar banget yang sedang duduk di sini, men. Sini ya. Nih, di pohon ini. Dan gue rasain sekarang bukan hanya ada energi dari Datuk Darah Putih, tapi energi-energi yang lain sudah mulai kumpul di sini ya men. Pengen tahu ngapain sih gue kesini? Ya, energi sudah mulai bercampur men.
Oke, gue bakal turun ke bawah ya. Dan ini men, disinilah nih, di bawah sini, di jembatan ini, yang sering warga setempat melintas pada saat sore hari ya, menjelang maghrib. Terlihat sosok wanita cantik menggunakan kebaya. Dan kita bakal lihat men, ya, di sini nih. Ya, di jembatan ini. Dan itu pohon pinang yang tepat di bawah tempat Datuk Darah Putih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke men, gue ditarik ke atas lagi nih. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum ya hodam gaib ya ahlil gaib. Assalamualaikum. Oke men. Assalamualaikum. Gue diajak naik ke atas lagi nih men. Dan di depan kita sekarang ini, ya, inilah tempat dimakamkannya 99 warga yang tewas di tangan Datuk Darah Putih. Ya, di bawah sini ya. Tapi udah pada ketimbun semua men, sama semak-semak ya. Memang udah kejadian ini udah ratusan tahun yang lalu lah ya. Abad ke-16 ya. Sekarang udah abad 20, tahun 2020. Udah berapa abad ya berlalu. Tapi kisah Datuk Darah Putih ini masih dikenang warga sampai sekarang men. Ya karena historinya cukup menyeramkan ya. Kejadiannya cukup melekat di ingatan warga turun temurun ya. Dulu lokasi tempat ini, lokasi sekarang ini merupakan sebuah perkampungan men. Pada zaman itu. Hutan belantara semua ini. Ya. Sekarang sebagian sudah menjadi lahan perkebunan ya, lahan sawit. Memang lokasinya nggak begitu luas ya untuk kita eksplor men. Tapi mitos ya, mitos yang ada di sini cukup banyak, cukup seru lah kalau bisa kita ungkap. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan di bawah sini yang gue takutin men, yang gue takutin ini di bawah sini nih, yang ada di pohon ini nih. Astagfirullahaladzim.
Ya, jadi itulah cerita dari Datuk Darah Putih. Keramat Datuk Darah Putih. Setiap tempat yang dianggap keramat, yang diakui warga menjadi sebuah keramat, itu bukan tempat yang sembarangan ya men. Ya seperti tempat Datuk Darah Putih inilah. Dikeramatkan orang karena memang semasa hidup Datuk Darah Putih memang merupakan seorang yang sangat luar biasa ya. Memiliki kesaktian ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia mengakhiri hidupnya dengan tombaknya sendiri dan bukan darah yang mengalir men. Melainkan cairan putih yang keluar dari goresan tombak tersebut. Allahu a'lam lah ya. Apa itu cairan putihnya kita nggak tahu ya. Assalamualaikum Datuk. Gue udah merinding buat ini sini. Gue udah merinding nih. Kita bakal tunggu eksistensi apa yang ada di sini men. Assalamualaikum. Men, gue dengar suara dari bawah. Men. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Hadir. Hadir. Ini kepala gue udah berat banget nih. Astagfirullahaladzim. Ini yang di bawah sini sosok bayangan hitam besar. Hadir. Di bawah sini nih. Astagfirullahaladzim. Sayang ini jurang men ya. Sayang ini jurang banget nih. Kita nggak bisa turun ke bawah. Ya, ini ada sekarang. Tapi ini bukan sosok Datuk Darah Putih, bukan. Melainkan sosok yang lain. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi gue belum ngerasain sosok yang sering terlihat oleh warga ya men. Sosok wanita yang sering terlihat oleh warga, gue belum ngerasain di sini. Yang kuat banget dia di sini nih. Malah sosoknya lain. Dan gue yakin sosok wanita tersebut merupakan jelmaan dari sosok yang ada di sini. Bukan sosok dari tunangan Datuk Darah Putih, melainkan wujud dari penghuni sini yang hanya ingin menakut-nakutin warga. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya hodam gaib ya lil gaib ruh yang ada di sini. Jika benar kalian ada di sini, hadir, hadir, hadir,
Hadir. 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 Apapun yang ada di sini. Hadir. Apapun yang ada di sini, hadir. Tunjukkan kalau kalian ada di sini. Astagfirullahaladzim. Men, kita tadi udah jalan ya, mengelilingi tempat pemakaman dari Datuk Darah Putih. Memang tidak banyak tempat yang bisa kita eksplor. Karena memang di sini lahannya di bawah sini, di bawah situ, men. Tepat sungai ya, sungai, dan di seberang sana semak belukar dan nggak bisa kita masukin, men. Di belakang pun sudah menjadi perkebunan sawit ya. Hanya tersisa tempat dari Datuk Darah Putih ini aja, men. Dan di sini gue ingin sedikit menceritakan lah ya, apa yang gue rasain, apa yang gue lihat di tempat Datuk Darah Putih ini. Jadi gini, men, warga seringkali melihat sosok penampakan wanita cantik yang muncul pada saat menjelang maghrib. Dan warga banyak menyimpulkan itu merupakan sosok dari almarhum dari tunangan Datuk Darah Putih yang meninggal ya. Tapi yang gue lihat di sini, men, sosok dari wanita tersebut tidak ada. Yang kuat banget energi di sini adalah energi dari Datuk Darah Putih. Astagfirullahaladzim. Ya, barusan ya gue melihat jelas banget di depan mata kepala gue melintas. Oke, gue lanjut ya. Energi yang kuat banget gue rasain di sini adalah energi dari Datuk Darah Putih. Yang pertama, yang kedua. Dengar ya. Dia mencoba mengganggu gue untuk mengungkap misteri yang ada di sini. Ya. Oke. Energi yang kedua yang kuat banget di sini adalah sosok bayangan putih yang ada di belakang gua sekarang. Di bawah pohon kayu dekat sungai, men. Dan menurut gua sosok wanita yang sering terlihat itu adalah sosok perwujudan dari bayangan hitam tersebut, yang ingin menakut-nakuti warga dengan cerita yang ada di sini. Ya. Inilah, men, sosok makam Datuk Darah Putih. Seorang pendekar yang sakti mandraguna. Yang sekarang dijadikan keramat oleh warga setempat. Begitu banyak kisah, men, yang bisa kita ungkap sebenarnya ya. Ya, tapi karena keterbatasan dari lokasi ini, gua pun gak berani ya. Gak berani untuk memanggil langsung dari arwah Datuk Darah Putih, men. Karena di belakang kita ini sungai, men, jurang. Ya, gua gak berani. Ya, takut nanti ini aja gua ngomong-ngomong gini aja udah banyak banget gangguannya. Jadi kita ambil pelajaran dari perjalanan malam ini, men. Memang sebuah misteri ya, cerita dari masa lalu merupakan sebuah kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya. Seseorang yang dijadikan, yang dianggap keramat merupakan orang yang bukan biasa-biasa, men. Orang yang memiliki karomah ya, karomah dari Allah SWT. Ya, seperti Datuk Darah Putih ini. Ya, mungkin semasa hidupnya Datuk Darah Putih
pernah melakukan kesalahan, telah menghabisi 99 nyawa manusia. Dan Datuk Darah Putih menyesal dan menebusnya dengan mengakhiri nyawanya sendiri. Oke men, jadi gue minta sama kalian, teman-teman yang menonton video ini, sama-sama kita mendoakan almarhum arwah yang ada di sini. Semoga mereka dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Oke, men. Demikianlah perjalanan gua kali ini di makam keramat Datuk Darah Putih. Sebenarnya gue masih pengen lama banget di sini, men. Gue masih pengen lama banget. Sebenarnya masih banyak informasi yang bisa gue gali di sini. Tapi mungkin next lah ya. Next gue bakal datang ke sini lagi. Gue bakal coba untuk menggali informasi lebih dalam tentang makam Datuk Darah Putih. Ini udah rame banget nih, men. Jujur ya, ini udah rame banget ya. Udah rame banget di sini. Oke men, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan. Gua Ari Wijaya ke depan akan banyak menyajikan konten-konten misteri dan akan mengungkap kisah-kisah misteri yang ada di Provinsi Jambi. Jadi, buat teman-teman yang baru bergabung, ayo dong, klik tombol subscribe sekarang juga. Oke, gua Ari Wijaya bersama tim Ruang 13 Official mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.